negara tidak boleh bohong, karena begitu dia berbohong dan bisa menimbulkan dampak ketatanegaraan yang rugi itu banyak orang, kasihan ya. Termasuk itu skandal yang menurut saya, apa cerita sesungguhnya di balik mobil SMK itu ya. Kenapa kemudian ini diabaikan secara politik, tidak dikritik oleh banyak partai politik pada era dia berkuasa, padahal tidak satu pun ya soal itu dibahas. Bahkan saya sendiri dengan teman-teman Constitutional and Administrative Law Society kerap bercanda ya, banyak sekali skandal yang perlu diungkap. Dulu kami pernah bercerita soal itu juga skandal tuh, ketika pelantikan kedua kok presiden tidak dilantik jam 10 tapi kok jam 2, dan bahkan ingin direncanakan dilantik jam 4 di tanggal 20 Oktober. Padahal kan harusnya tradisi ketatanegaranya jam 10 pagi. Nah, itu skandalnya apa gitu ya? Apakah ada jampi-jampi bahwa jam 10 pagi tidak layak dan harus dipindah jam 4 sore, tapi karena dikritik akan ada kekosongan kekuasaan 6 jam lebih gitu ya. Itu tentu tidak diperkenankan karena itu akan merugikan negara gitu. Tapi itu terjadi, tapi tidak ada cerita. Jadi kita ini negara skandal, tapi kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Sejarah wajib mengungkap dan menjelaskannya. Tidak mungkin presiden atau seorang presiden mampu mempertahankan seluruh rahasia. Suatu waktu anak bangsa akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran soal berbagai skandal yang ada. Dan itu bagi saya menarik untuk ditelusuri, dibahas, diceritakan. Skandal Pak Presiden, apakah betul-betul terlibat menyukseskan kemenangan Pak Prabowo dengan memanfaatkan berbagai pihak ya, yang mestinya ya beliau harusnya bertanggung jawab menjelaskan kepada publik soal itu. Dan saya tidak melihat ya ada komitmen untuk mengungkapkan apa yang terjadi selama pemilu 2024 atau pemilu-pemilu sebelumnya. Apakah Pak Presiden memanipulasi banyak hal ya, terutama di isu-isu kemenangan. Itu perlu diungkap, ditelusuri kebenarannya agar sejarah memberikan pembelajaran bagi kita bahwa berpolitik, bernegara juga harus benar, tidak asal-asalan, tidak serampangan, karena itu akan merugikan publik. Jadi menurut saya agak aneh ya, dengan banyak skandal pribadi, apakah itu dipinjamkan pengusaha sebagai sumbangan, sebagai apa begitu ya, yang perlu kita ketahui agar kita tidak merasa jangan-jangan sumbangan-sumbangan para pengusaha ini bagian dari gratifikasi. Itu juga tidak terungkap. KPK-nya juga aneh itu, kok nggak dianggap itu sebagai gratifikasi dan lain-lain. Saya merasa itu kealpaan dan kebodohan yang sulit dimaafkan ya, karena mengabaikan upaya kita mengungkap kebenaran di publik. Tapi yang muncul dan diperdebatkan tahun-tahun adalah kasus ijazah. Banyak hal menarik ya, pengungkap ini ijazah palsu, pernah dipidana dan segala macam kalau tidak salah saya. Yang menarik adalah pengungkapan baru soal kebenaran itu ya, mempersandingkan data ijazah yang dimunculkan dengan apa yang ditemukan oleh pihak-pihak tertentu, soal keaslian, keotentikan, kesesuaian antara ijazah di tahun kelulusan Pak Presiden Jokowi di UGM ya. Ada cerita bahwa beliau hanya mendaftar sebagai sarjana muda tapi kok berhak memegang status sebagai insinyur. Problematikanya adalah Presiden tidak mengungkapkan ijazah aslinya, tetapi malah kemudian berupaya mempidana orang yang menceritakan itu. Padahal sebenarnya kalau diungkapkan,
nggak perlu dipidana kan. Orang-orang yang menuduh akan malu juga. Ternyata mereka salah menuduh serampangan. Kenapa konteksnya malah diadukan ke kepolisian? Kenapa? Apa salahnya hanya diungkapkan gitu ya? Saya mau ambil contoh ya, pakai logika sederhana. Ada warga di sebuah RT menuding warga lain punya KTP palsu. Lalu Pak RT dilaporkan oleh warga yang mengetahui itu. Kemudian oleh Pak RT, warga yang melaporkan malah kemudian dilaporkan kepada polisi. Lebih aneh kalau polisi kemudian malah kemudian mempidana atau merespon pelapor ini. Pelapor kan punya tanggung jawab warga negara. Kalau dia mengetahui sesuatu yang harusnya dilaporkan kepada RT, jangan-jangan ini adalah warga palsu. Nah, harusnya paling mudah bukan melaporkan, tinggal Pak RT ungkap dan tanya kepada warga yang dituduh, mana KTP Anda. Tinggal cross-check ke kelurahan atau ke lembaga yang mengeluarkan KTP-nya, ini palsu atau tidak, begitu ya. Sehingga selesai. Kalau kemudian juga lurah, kelurahan yang mengeluarkan misalnya, menunjukkan kebenaran data dan KTP itu bahwa itu asli. Nah, ini RT kerjaannya melaporkan, lurah kemudian mengatakan bahwa itu asli tanpa menunjukkan mana data asli. Ya, menarik rasanya membahas soal polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sampai saat ini kita belum tahu kebenarannya palsu, aspal atau asli ya. Karena ini menjadi sebuah pro dan kontra. Ada yang mengatakan asli dan benar lulus dari UGM 1985 dan ada yang mengatakan palsu. Deskripsi tanggal kelulusan beda, foto juga beda, IPK di bawah 2 dan seterusnya. Banyak sekali penyampaian seperti itu yang saya dengar. Dan lebih uniknya lagi, ini unik plus aneh lah ya, saya sebutkan aneh aja lah. Kalau tidak salah 2017 lalu Pak Jokowi bilang bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing. Padahal Pak Kasmujo bilang beliau pada saat itu masih asisten dosen. Siapa yang benar? Tidak mungkin seorang asisten dosen menjadi dosen pembimbing. Itu harus dicatat, itu digarisbawahi. Ya. Tidak mungkin asisten dosen menjadi dosen pembimbing skripsi, pembimbing akademik misalnya. Kan begitu? Nggak mungkin. Mau ditanya sama siapapun jawabannya pasti nggak mungkin, kan begitu ya. Masa asisten dosen jadi dosen pembimbing, kan bagaimana mungkin ya. Itu menjadi suatu kebenaran yang makin jelas bahwa kita patut mencurigai ijazah itu ya. Kemudian ketika kita mendengar klarifikasi dari UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi memang benar lulusan UGM dan pernah kuliah dan lain sebagainya. Tetapi para pakar-pakar ini ya pergi ke UGM menemukan skripsi Pak Jokowi yang katanya skripsinya itu ya palsu. Dari tanda tangan dari stempel ya. Dalam pengesahannya katanya dari fontnya ya. Menggunakan font Times New Roman tuh. Pada saat itu belum ada font itu. Pada tahun 80-an. Itu baru muncul tahun 90-an itu font itu. Dari situ juga sudah janggal. Stempel juga janggal. Foto juga janggal. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Terlebih kejanggalan yang paling terlihat ketika berbelit-belit. Ketika dibuat rumit. Kenapa nggak tunjukkan saja? Ya. Sebagai seorang negarawan, harusnya agar menghindari kegaduhan ini, agar menyelesaikan polemik ini, monggolah Pak Jokowi,
Pak Jokowi legowo dengan sukarela, tunjukkan saja ijazahnya. Ijazah itu bukan aib kok. Ya, ijazah itu suatu kebanggaan. Ayolah ditunjukkan saja, biar rakyat jelas-jelas tahu. Ya, bahkan Dr. Tifa Uji mengatakan di iNews pada saat itu, ya, acara Aiman Bijaksono, mereka sudah rela, mereka ikhlas, ya, ridho di penjara kalau memang mereka salah, kalau memang mereka dianggap menfitnah, mereka ikhlas di penjara. Dia, ya, Dr. Tifa menyampaikan, saya ikhlas di penjara, saya ridho. Seorang ibu rumah tangga ikhlas, saya ridho di penjara. Kalau saya dituduh menfitnah, menjelek-jelekkan, saya siap. Tapi Pak Jokowi tunjukkan dulu ijazahnya. Jangan nanti kemudian ada yang masuk penjara padahal ijazahnya belum nongol-nongol. Itu ngaco juga itu nanti. Bayangin yang digugat ijazah, yang dipersoalkan ijazah. Ada yang kena pidana di penjara karena ijazah ini. Tapi ijazahnya belum keluar, nggak muncul, nggak dilihat orang. Bagaimana ceritanya bisa begitu? Ini kan sesuatu hal yang konyol juga bagi saya. Ini saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak muda tentunya melihat kondisi ini, ya kok gini banget gitu ya. Oke lah, kita awam terkait hukum, it's okay. Tetapi secara dalam logika kita berpikir, ijazah itu asli atau tidaknya itu tidak bisa ditentukan secara hukum. Tidak bisa dibuktikan secara hukum. Apalagi secara politik. Yaitu harus dibuktikan secara ilmiah. Uji lab 4, ya. Uji laboratorium forensik. Ya, melalui orang-orang yang mungkin itu menjadi keahlian mereka di bagian itu. Diceklah bersama-sama. Ini sebelum Barreskrim melakukan pengujian, saya sudah sampaikan, mungkin karena videonya mungkin tidak sampai didengar mereka. Saya sudah sampaikan, biar tidak menimbulkan kecurigaan, biar tidak menimbulkan tanda tanya, biar tidak menimbulkan kemungkinan. Kalau mau diuji, libatkanlah pihak-pihak penggugat. Diteliti secara bersama. Biar semuanya bisa sama-sama menyaksikan, sama-sama meneliti. Kalau hanya Barreskrim saja yang menguji, misalnya, dan memutuskan dan menyatakan identik ini itu dan lain-lain, dan hasilnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi benaran asli, apakah rakyat dipaksakan untuk percaya atas hal itu? Apakah rakyat harus percaya? Kalau kita ragu, misalnya kita nggak percaya, ya serahkanlah ke penegak hukum. Serahkan ke penegak hukum. Apakah kita nggak percaya kepada penegak hukum negeri ini dan lain sebagainya? Padahal jelas dulu waktu kasus Brigadir J, ya, ada lagi kasus-kasus yang lainnya kayak katanya pokoknya adalah kasus itu pada saat itu, ya, yang uji level Barreskrim itu, ya, semacam ada kesalahan atau apalah itu kemarin itu, ya, saya lupa, udah lama sekali juga, ya. Padahal, tapi bukan tentang percaya tidaknya ya kepada Barreskrim yang melakukan pengujian ini, tapi ini persoalan legowo atau tidaknya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan, biar rakyatnya nggak gaduh. Tunjukkan saja, kan gitu, simple sebetulnya, ya. Saya juga kadang-kadang sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak muda tentunya, kadang-kadang juga kita bingung, ini kok lama banget perkara ijazah, lama banget dibahas gitu, ya. Sampai 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun dibahas terus. Karena orang menarik membahas ini. Kenapa menarik? Karena kenapa sih Pak Jokowi susah sekali untuk tunjukkan itu? Kan itu yang menjadi pikiran-pikiran mungkin yang muncul di benak pikiran kita, yang muncul dalam kepala kita ini, kan begitu. Makanya Bung Rismon, ya, Dr. Tifa
Bung Rosuryo ya, pakar IT, dan banyak sekali juga termasuk seperti sampai oleh Bung Ferry Amsari. Mungkin itu saja lah ya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian kata-kata yang tidak menyenangkan. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Tidak bermaksud untuk memprovokasi ataupun hal-hal yang bersifat negatif ya. Saya hanya warga negara Indonesia ya, masyarakat biasa. Sebagai anak muda tentu kita yang melihat kondisi ini ya, kita terlibat dalam membahas ya, membantu mengungkap dan mengulas apa yang menjadi penilaian teman-teman kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ucapkan salam dan sampai jumpa.